Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di video vlog aku berikutnya teman-teman ya. Nah, jadi video vlog kali ini edisi aku lagi ada di kampung teman-teman, tidak di farm ya. Jadi untuk sementara aku stop dulu update mengenai informasi ataupun sharing seputar ayam kampung, karena aku lagi tidak di farm atau tidak di kandang ayam teman-teman. Nah, jadi untuk next kedepannya aku akan sering upload video-video vlog keseharian aku di desa ataupun di kampung. Nah, hari ini aku lagi ada di kebun teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, aku lagi berada di kebun kelapa ya teman-teman ya. Ini milik kakek aku teman-teman. Nah, jadi ceritanya teman-teman, aku ke kebun itu tadi lagi beres-beres ataupun potong-potong rumput yang ada di sini teman-teman. Ini aku sekaligus membersihkan ini bekas kandang kambing. Rencananya teman-teman aku mau bikin jadi kandang ayam. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih. Ini ukurannya cukup besar ya teman-teman. Ini dulu bekas kandang kambing milik kakek. Aku rencana mau ubah menjadi kandang ayam. Nah, jadi aku punya feeling ataupun target tertentu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu kan teman-teman, aku tuh kan sering bantu-bantu abang di farm yang besar itu kan. Farm yang ini nih bisa kalian kan. Itu kan milik abang sepupu aku. Nah, jadi itu kan aku kerja di sana sambil bantu-bantu mereka. Jadi aku berpikir gini teman-teman, kalau terus-terusan sama mereka kapan aku punyanya? Nah, jadi aku berinisiatif pulang ke kampung karena memang lagi mau dekat musim-musim panen padi. Sekaligus aku mau beres-beres yang ada di kebun ini ya teman-teman. Jadi kebun ini ada bekas kandang kambingnya, aku mau jadikan kandang ayam. Nah, ini nanti mau aku buat untuk kandang ayam aku pribadi teman-teman. Nah, jadi aku potong-potong rumputnya. Setelah aku potong-potong, nah ini sudah beres semua teman-teman. Nah, aku bersihkan juga rumput-rumput yang ada merambat di atas itu teman-teman. Nah, itu. Nah, jadi di sini setelah aku bersihkan dan setelah aku konsultasi ke beberapa kakek dan orang tua, ternyata teman-teman ya. Nah, ternyata untuk membangun kandang seukuran ini tuh modalnya itu nggak kemana 15 juta sampai jadi teman-teman. Nah, jadi aku pikir kembali teman-teman. 15 juta buat dirikan kandang, bukan saya tidak bisa mengeluarkan modalnya, tetapi gini teman-teman. Oke lah, saya buat kandangnya jadi. Nah, ini anggaplah kita pakai kayu-kayu yang seperti ini aja teman-teman ya, kayu-kayu murah. Nah, jadi kalau kita jadikan itu modalnya itu nggak kemana 15 juta, karena ini kan tanahnya juga lembek. Tentunya nanti akan kita naikkan 2 bata nih teman-teman. Naikkan dulu 2 bata, baru nanti kita timbun, baru nanti jadi. Nah, supaya kering tujuannya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat. Ini nanti otomatis akan kita bata lagi, setidaknya 2 tingkat 2 bata lah ya, naik. Baru kita timbun agar nanti bagian dalam kandang ayam ini kering. Nah, ini juga nanti akan kita timbun juga pakai tanah teman-teman. Tanah merah itu atau tanah timbunan lah ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah aku konsultasi sama bapak dan juga kakek, ternyata untuk melanjutkan pembangunan kandang ini setelah dihitung-hitung nggak kemana menghabiskan 15 juta, sudah termasuk upah tukang sama beli bahan teman-teman. Nah, jadi aku pusingnya gini teman-teman, kalau aku bangunkan kandang bagus-bagus nanti habis 15 juta, apa modal buat kita kembangkan ayamnya? Oke lah, ayamnya bisa aku minta dari abang sepupu yang kandang aku tempat kemarin teman-teman, kandang yang besar itu. Tapi nanti untuk selanjutnya kan biaya pakannya, biaya kebutuhan ayamnya dari mana kalau kita nggak korek uang sendiri ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, aku coba share ataupun sharing di YouTube ini, barangkali ada senior-senior ataupun suhu yang sudah berpengalaman lebih dari saya, pernah memulai mendirikan kandang ayam dengan ukuran seperti ini. Untuk ukurannya ini kurang lebihnya 6 meter ya teman-teman ya, 7 meter ini lebarnya, ke belakang itu 3 meter. Nah, 3 meter ini tingginya itu kurang lebihnya bisa 4 meter pas lah ini teman-teman ya. Nah, jadi aku coba share di YouTube, barangkali ada senior atau yang suhu yang sudah pernah bangun kandang dengan ukuran seperti ini. Kalau modal kayu reng sudah saya katakan di awal tadi, itu kurang lebihnya menghabiskan 15 juta reng. Nah, sampingnya kita taruh setengah papan, kita naikkan dulu bata ataupun pondasinya setinggi 2 batu bata, 2 batako pondasinya. Kemudian kita taruh papannya untuk sampingnya, kemudian nanti rang-rang kawatnya, jaring kawat lah sisanya untuk bagian atasnya, baru kita terpal untuk penutup biar nggak hujan. Nah, jadi setelah estimasi modalnya keluar, itu terkena sekitar 15 juta sampai jadi, sudah termasuk menimbunnya ini, karena ini tanah gambut masih lembek ya, becek juga. Nah, ini nanti kita timbun juga. Nah, ini sampai ke sini teman-teman bakalan kita timbun, karena ini buat kandang utama, nanti ayam bisa di sini kita umbar. Nah, itu rencana mau kandang induk. Nah, jadi aku coba share di YouTube ini, barangkali ada yang pernah bangun kandang dengan ukuran yang saya jelaskan, gimana cara menekan modalnya, apakah dengan kayu reng yang sudah saya estimasikan 15 juta beli bahan dan juga upah tukang dan juga penimbunan itu 15 juta, apakah bisa ditekan biayanya dengan cara lain? Coba bantu saya di kolom komentar dengan berkomentar.
Nah, jadi teman-teman, secara teori bukan kita tidak punya modal untuk membangun kandang senilai yang saya katakan tadi dengan budget tadi di sini, dengan menimbun sesuai yang sudah kita rencanakan. Tetapi saya berpikir begini teman-teman, saya pikir-pikir kembali, kalau kita bangun kandang dengan budget yang sudah saya ceritakan tadi, itu hanya untuk kandang doang teman-teman. Nah, anggaplah kandang ini saya memelihara kurang lebihnya 4 set indukan ya kan. Ini karena nanti begini nih skemanya teman-teman. Kalau kandangnya udah jadi, nah nanti bagian tengah ini akan kita bagi dua teman-teman. Ini kita bagi dua. Nah, jadi ini dia untuk satu koloni indukan, ini satu koloni indukan. Nah, jadi ini kan totalnya segi 4. Berarti kita nanti dapat di sini 4 koloni. 4 koloni ini kalau kita estimasikan jumlah ayamnya, satu koloni kan 4 betina, satu jantan. Nah, berarti di sini 2 koloni, di sini 2 koloni, totalnya 4 koloni. Berarti kurang lebihnya 20 induk gitu. Nah, kalau itu khusus induk kan kita pelihara di sini secara intensif. Nah, nanti rencana ini ditimbun. Nah, nanti kita dirikan lagi kandang kecil. Itu juga saya juga punya kandang. Nanti kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, jadi aku memutuskan begini teman-teman, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aku lebih berpikiran lebih bagus kita bangun kandang seadanya aja teman-teman. Bangun kandang seadanya, aman dari predator, dari terik matahari juga aman. Sisa biaya ataupun modalnya bisa kita bantu untuk menyokong perkembangan ayam-ayam yang kita pelihara. Karena rencananya akan memelihara di sini 4 set indukan, kurang lebihnya 20. Kalau saya estimasikan tadi 20 ekor itu, satu ekor itu kan menghabiskan pakannya itu 60 gram teman-teman per satu kali. Kalau kita kalikan 2 kali makan satu hari kan 60 gram. 60 gram itu kalau dikali 20, kalian kalkulasi sendiri teman-teman. Bayangkan kalau kita untuk memulai maksud saya ya, untuk memulai budidaya ayam kampung dengan skala kecil, lebih baik saya menggunakan pakan pabrikan untuk menjamin mutu seperti itu, karena saya proses pengembangan teman-teman, bukan lagi di fase untuk lanjutan. Jadi harus kita kalkulasi. Makanya saya coba share di YouTube ini, barangkali ada senior atau suhu yang bisa memberikan manajemen yang baik dalam proses pembangunan kandang yang efisiensi modalnya lebih rendah, dan juga itu bisa nanti membantu untuk kita menyokong indukan berkembang dengan baik teman-teman. Karena buat apa kita bangun kandang dengan modal yang gede, kandang bagus, tapi kalau ayamnya tidak berproduksi dengan segera, itu sama aja dengan memperlambat waktu teman-teman. Nah, jadi saya berpikiran lebih bagus saya bangun kandang seadanya, saya sokong indukannya dengan menggunakan pakan pabrikan dan vitamin yang sesuai dengan mereka butuhkan. Nanti mereka produksi, nah produksinya nanti kita tetaskan. Kalau kita mau tetaskan, kalau kita mau jual buat balikan modal juga kita jual. Nah, itu nanti hasil dari produksi indukan yang 20 ekor itu bisa membantu kita buat membeli biaya pakan, mengurangi biaya pakan. Bisa kita kumpul-kumpul, nanti bisa membangun kandang lagi di sini, beli bahan atau berbenah dari kandang itu sendiri teman-teman, kan banyak fungsinya. Maka dari itu aku lebih berpikir untuk membangun kandang sederhana dengan modal seadanya, tapi mengutamakan hasilnya daripada yang kita pelihara. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tolong berikan komentarnya di kolom komentar ya. Jadi aku berinisiatif untuk membagikan informasi ini, barangkali ada solusi dari kalian teman-teman, atau misalkan kalian ngasih solusi pakai bambu aja bang biar lebih murah, bisa jadi nih. Berapa sih estimasi modalnya, nanti kita bicarakan lagi. Nah, jadi aku akan bagikan vlog harian aku sekaligus sharing teman-teman. Nah, ini kita sharing masih seputar ayam, tetapi kita lebih terperinci gitulah teman-teman. Sekaligus aku bagikan vlog keseharian aku di desa, karena kebetulan aku di desa teman-teman. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, daripada aku bangun kandang 15 juta tapi nanti ayam aku nggak tentu makan atau besarnya atau gimana nya, lebih baik aku gunakan kandang seperti ini aja teman-teman. Kayu-kayu yang ada sederhana aja seperti ini. Nah, tapi nanti aku berkelanjutan gitu teman-teman. Program atau proses aku kedepannya lancar gitu. Biarlah kandang sederhana yang aku gunakan untuk sementara, sampai nanti kira-kira ayam itu sudah menghasilkan, bisa membangun untuk kandang mereka sendiri, baru nanti kita kembangkan kandang yang lebih baik gitu nih pemikiran aku. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Nah, boleh dong sharing di kolom komentar, barangkali ada yang bisa ngasih solusi teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman informasi yang aku bagikan seputar vlog harian aku. Gimana menurut kalian? Kalau ada solusi atau cerita lain, bolehlah sharing-sharing teman-teman, bantu aku gimana mikirnya teman-teman ya. Nah, kalau aku mikirnya gitu, bangun kandang sederhana aja, cukup aman dari terik dan panas matahari dan juga predator. Kemudian kita beternak ayam dari kecil-kecil dulu teman-teman, tapi punya kita sendiri teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau kita budidaya ayam kampung punya sendiri, kita bosnya, kita yang ngatur teman-teman. Nah, untuk keilmuan kalian sudah tahu lah gimana aku kan teman-teman ya. Nah, jadi sekianlah dulu vlog harian aku teman-teman. Gimana kalau ada solusi dari kalian, tolong diberikan solusinya di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton vlog harian aku di desa.